Hari sudah mulai gelap dan di situ tiba-tiba aku melihat banyak rumah. Karena kemarin pas aku naik tidak ada rumah sama sekali. Ada salah satu penghuni rumah di situ melambaikan tangan seolah mengajakku untuk mampir ke rumahnya. Seketika itu rumahnya menghilang hingga aku terjatuh di bibir jurang. Jangan diambil. Kalau kamu menerima makanan itu, kamu akan tinggal di sini dan tidak bisa pulang. Ternyata di situ kami melihat ada sebuah petilasan yang tertulis nama Muhammad Hanafi dari Jombang. Di situ aku berpikir ternyata sosok pria yang menolongku itu adalah orang yang pernah meninggal di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Semoga teman-teman dilimpahkan rezeki dan diberi kesehatan selalu. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kembali lagi dengan kami, Sultan Prabu, dalam segmen Cerita Mistis Pendakian. Namaku Yuli. Kisah ini berawal dari perjalananku dan Kak Andi pada tahun 2014 lalu. Andi adalah kakak kandungku. Waktu itu aku masih kuliah semester 2. Sedangkan Kak Andi sudah bekerja dan sudah lama terjun di dunia pendakian. Waktu itu aku sedang libur semester. Aku ingin sekali mendaki ke Gunung Semeru. Karena teman-teman kampusku sedang ada rencana untuk mendaki ke Gunung Semeru. Tapi apalah daya, orang tuaku tidak memperbolehkannya karena khawatir. Karena melihatku ingin sekali mendaki ke Semeru, Kak Andi tidak tega. Lalu Kak Andi meminta restu pada orang tua untuk mengajakku mendaki. Dan akhirnya orang tuaku mengizinkan. Sebelum berangkat, Kak Andi memintaku untuk lari-lari kecil. Dengan tujuan agar tidak kaget nantinya. 1 minggu kemudian kami berdua akan berangkat ke Gunung Semeru. Setelah pamit sama kedua orang tua, kami berdua berangkat dari Blitar dengan menggunakan motor. Dan sesampai di Ranupani sore hari. Ranupani adalah desa terakhir yang terletak di lereng Gunung Semeru. Sesampai di Ranupani, Kak Andi mengurusi Simaksi. Karena waktu itu hari sudah sore, Kak Andi memutuskan untuk menginap dulu di Ranupani untuk menunggu keesokan harinya. Waktu itu, aku merasa sangat senang, tapi dalam hatiku masih kurang lengkap karena aku tidak bisa mendaki dengan teman-teman kampusku. Tapi tak apalah, yang penting aku bisa mendaki ke gunung yang selama ini ku idam-idamkan untuk kudaki. Pagi pun tiba. Kami berdua mulai melakukan pendakian pada jam 8 pagi. Pendakian kali ini adalah pendakian keduaku. Setelah sebelumnya aku diajak Kak Andi ke Gunung Penanggungan yang terletak di Mojokerto. Kak Andi memintaku berjalan di depan. Sedangkan Kak Andi berjalan di belakangku. Kurang lebih sebelum zuhur kami sampai di Ranukumbolo. Sesampai di situ, Kak Andi bertanya kepadaku, "Gimana, Dek? Capek tah? Kalau capek kita ngecamp di sini aja." "Enggak, Kak. Aku mau ke puncak," jawabku penuh semangat. Melihat yang ingin sekali ke puncak, Kak Andi pun menurutiku. Kami beristirahat dulu di Ranukumbolo untuk mengisi perut. Karena waktu itu kami sudah mulai lapar. Setelah selesai mengisi perut, tiba-tiba Kak Andi terlihat cemas. Sepertinya dia tidak yakin kalau aku bisa sampai ke puncak. Tapi melihatku yang sangat ingin ke puncak, terpaksa Kak Andi menuruti permintaanku. Singkat cerita, kurang lebih jam 1 siang kami lanjut berjalan naik dan meninggalkan Ranukumbolo. Terus berjalan sampailah kami di Kalimati sekitar jam 5 sore. Sesampai di Kalimati, Kak Andi mendirikan tenda karena akan ngecamp di Kalimati. Setelah tenda sudah berdiri, Kak Andi masuk. Makanan untuk kita, makan berdua. Siang itu pendaki tidak begitu ramai dan di Kalimati itu aku sangatlah senang karena aku sudah bisa melihat puncak Mahameru yang berdiri gagah. Rasanya aku ingin cepat-cepat ke sana dan berdiri di atas sana. Hari mulai gelap. Kak Andi mengajakku untuk berkenalan dengan rombongan sebelah tenda.
Kami ngobrol-ngobrol di tengah dinginnya Kalimati. Di situ Kak Andi sempat bertanya pada rombongan itu dan berniat ingin mengajak summit bareng. Tapi rombongan itu tidak ada rencana untuk summit. Hanya di camp di Kalimati saja. Karena malam semakin larut, Kak Andi mengajakku untuk masuk tenda dan tidur. Karena nanti jam 11 malam kami harus summit ke puncak Mahameru. Tepat jam 11 malam Kak Andi bangun. Lalu Kak Andi membangunkanku. Kak Andi mempersiapkan semuanya untuk perbekalan kami ke puncak. Kurang lebih jam setengah 12 malam kami berdua berjalan ke puncak. Kak Andi memintaku untuk berjalan pelan-pelan karena setelah Kalimati itu jalannya mulai menanjak. Berjalan pelan sampailah kami di area Arcopodo. Karena waktu itu banyak debu yang berterbangan di Arcopodo, tiba-tiba mataku kelilipan. Melihatku yang sedang kelilipan, Kak Andi berkata dan memberiku pertolongan. "Jangan dikucek, Dek. Tanganmu kotor, sini Mas tiup," kata Kak Andi. Setelah ditiup Kak Andi, mataku sudah mendingan dan kami lanjut berjalan. Sepanjang perjalanan naik hingga sampai di puncak Mahameru, mataku terasa perih dan memerah karena efek kelilipan tadi. Pagi itu kami sampai di puncak Mahameru kurang lebih jam setengah 6 pagi. Aku merasa sangatlah senang karena bisa berdiri di puncak Mahameru, puncak tertinggi Jawa. Saking senangnya aku tidak menghiraukan keadaan mataku. Karena melihat mataku yang memerah, Kak Andi bertanya, "Dek, mata kamu masih merah, sakit ah?" "Enggak Kak, cuma perih kena debu tadi," jawabku pada Kak Andi. Waktu menunjukkan pukul setengah 8 pagi. Kak Andi mengajakku untuk segera turun. Karena kata Kak Andi, kalau lebih dari jam 10, biasanya asap wedus gembel dari kawah Jonggring Saloka akan mengarah ke puncak. Berjalan turun, Kak Andi tetap berjalan di belakangku hingga sampailah kami di Cemoro Tunggal. Karena waktu itu angin lumayan kencang, aku kelilipan lagi. Aku mengucek mataku. Melihatku sedang mengucek mata, Kak Andi mencoba meniup mataku lagi. Tapi mataku masih terasa mengganjal. Lalu Kak Andi memintaku untuk membasuhnya dengan air. Aku membasuh mataku dengan air mineral sampai menunduk. Setelah selesai membasuhnya, aku kembali melihat ke depan. Ketika aku menghadap ke depan, tiba-tiba aku melihat ada cahaya kuning keemasan yang menyilaukan mataku. Cahaya itu berasal dari bawah dari arah jalur turun. Dan cahaya itu cuma sekejap, tapi sangat menyilaukan mataku. Nah, mulai dari sini, mata batinku tiba-tiba terbuka. Dan apa yang belum pernah kulihat sebelumnya kali ini terlihat semua. Termasuk makhluk tak kasat mata. Ketika akan sampai di area Arcopodo, tiba-tiba aku melihat ada cahaya kuning keemasan. Ya, keemasan lagi di bawah di sela-sela pepohonan. Tapi kali ini cahaya itu tidak menyilaukan dan terlihat sedikit redup. Melihat itu aku bilang pada Kak Andi, "Kak, itu cahaya apa ya? Kok terang banget?" "Cahaya apa, Dek?" "Cahaya matahari mungkin," jawab Kak Andi, karena tidak melihat ada cahaya. Lalu aku mengabaikan cahaya itu dan percaya sama Kak Andi. Singkat cerita, sampailah kami di Arcopodo. Di situ aku melihat ada 2 buah arca yang sama persis, tapi ukurnya berbeda. Yang satu kecil dan yang satu besar. Aku tidak begitu meresponnya, karena aku berpikir Kak Andi juga melihat arca itu. Tapi ternyata waktu itu Kak Andi tidak melihatnya. Kami berdua terus berjalan dan tidak jauh setelah kami meninggalkan Arcopodo, tiba-tiba aku mendengar ada suara air mengalir yang sangat deras seperti air sungai. Mendengar itu aku bertanya lagi ke Kak Andi, "Kak, kok kayak ada suara air sungai? Memang di sini ada sungainya ya, tak?" "Di gunung mana ada sungai, Dek? Mungkin suara angin," jawab Kak Andi. "Enggak Kak, ini loh suara air sungai," jawabku sambil meyakinkan Kak Andi kalau itu memang benar-benar suara air sungai. Kak Andi merasa ada yang berbeda dengan aku. Lalu Kak Andi bilang kepadaku, "Dek, udah ya, mulai sekarang kalau dengar atau melihat sesuatu yang gak logis, jangan diomongin." Aku mengiyakan kata-kata Kak Andi.
kemudian lanjut berjalan turun. Ketika berjalan turun, aku berpapasan dengan banyak pendaki yang sedang naik. Lalu aku berkata dalam hati, udah siang kok baru naik ya? Anehnya wajah dari pendaki itu tidak seperti manusia normal dan terlihat sangat pucat. Tapi aku mengabaikannya dan mengira itu memang orang sedang naik untuk camp di Arcopodo. Tidak lama setelah itu, ketika hampir sampai di Kalimati, tiba-tiba aku shock dan pingsan karena aku melihat di Kalimati tenggelam oleh air. Melihat aku pingsan, Kak Andi kaget. Lalu Kak Andi meraih badanku dan menyandarkan kepalaku di pangkuannya sambil sesekali menepuk pipiku. Kak Andi mengira aku pingsan karena kecapean. Lalu Kak Andi mengeluarkan minyak kayu putih yang ada di tasnya dan dioleskan di bagian bawah hidungku. Dan tidak lama kemudian aku sadar. Lalu Kak Andi bertanya, capek tadi? Kalau capek istirahat dulu aja, nggak apa-apa. Aku tidak menjawab pertanyaan Kak Andi, tapi malah bergegas duduk dan melihat arah air yang tadi kulihat. Tapi air itu tidak ada. Aku mengira itu adalah halusinasiku saja, karena aku tadi tidak menjawab. Kak Andi bertanya lagi, Dek, kamu kenapa? Nggak apa-apa Kak, aku udah nggak capek kok, jawabku sambil menutupi apa yang aku lihat waktu itu. Lalu Kak Andi mengajakku untuk segera turun agar bisa beristirahat lebih tenang di tenda. Tidak lama kami berjalan. Ketika kami akan sampai di Kalimati, tiba-tiba dalam pandanganku turun kabut tebal dan menyelimutiku. Aku menganggap wajar karena di gunung cuaca memang tidak bisa ditebak. Aku tetap berjalan di depan dan Kak Andi di belakang hingga sampai di tenda. Karena capek, Kak Andi memutuskan untuk istirahat dulu di tenda dan berencana kembali turun nanti sekitar habis zuhur. Kak Andi tertidur di dalam tenda, tapi aku tidak bisa tidur. Aku kepikiran tentang apa yang aku lihat sebelum pingsan tadi. Kemudian aku merasa ingin keluar tenda untuk mencari angin. Aku pun keluar dan duduk di depan tenda. Dan dalam pandanganku itu masih kabut. Tadi rasa di depan tenda aku melamun. Ketika sedang duduk melamun, tiba-tiba aku didatangi seorang pendaki pria yang berjalan dari belakang tendaku dan menepuk pundakku sambil berkata, Mbak, jangan melamun, gak baik. Aku kaget dan spontan menoleh ke arahnya. Akhirnya kami berdua saling mengobrol dan berkenalan. Ternyata pria itu bernama Hanafi. Setelah selesai mengobrol dan berkenalan, pendaki pria itu pamit pergi. Aku pun masuk tenda dan tidur di sebelah Kak Andi. Ketika aku sedang nyender tidur, tiba-tiba Kak Andi membangunkanku. Dek, ayo cepetan bangun, kita kesorean. Setelah aku bangun, Kak Andi membereskan tendanya dan packing peralatan. Ketika Kak Andi sedang sibuk packing peralatan, tiba-tiba aku mendengar ada orang yang memanggilku dari hutan, arah jalur menuju ke puncak. Tanpa disadari, aku berjalan ke arah puncak. Kak Andi tidak tahu waktu itu. Tahu-tahu aku sudah berjalan jauh meninggalkannya. Kemudian aku mendengar Kak Andi berteriak memanggilku. Tapi aku tidak merespon. Aku hanya fokus mendengarkan suara orang yang sedang memanggilku di atas. Ketika aku sedang berjalan ke arah puncak, tiba-tiba aku dihadang oleh pendaki yang tadi bertemu di depan tenda. Pria itu berkata kepadaku, Mbak, jalannya bukan ke sini. Lalu pendaki pria itu memintaku untuk berjalan kembali. Ketika aku akan berjalan kembali, Kak Andi yang tadi memanggilku ternyata juga mengejarku. Ketika Kak Andi sampai di tempatku, Kak Andi bertanya sambil memegang tanganku, Kamu mau kemana, Dek? Tadi ada yang panggil-panggil aku di atas, Kak. Jawabku sambil melihat ke arah Kak Andi. Kak Andi terlihat gugup, lalu Kak Andi mengajakku untuk segera turun. Setelah selesai mengobrol dengan Kak Andi, aku mencari sosok pendaki pria yang tadi menghadangku. Tapi sudah tidak ada, entah kemana perginya. Setelah itu kami bergegas turun, pergi. Posisi kami masih sama. Kak Andi berjalan di belakangku. Di dalam pandanganku selama perjalanan turun itu masih penuh kabut. Ketika sampai area Jambangan, hari sudah mulai gelap. Dan di situ tiba-tiba aku melihat banyak rumah, tapi terlihat samar. Karena waktu itu dalam pandanganku penuh kabut. Melihat ini aku penasaran, karena kemarin pas aku naik tidak ada rumah sama sekali.
tapi sekarang ada. Lalu ada salah satu penghuni rumah di situ melambaikan tangan seolah mengajakku untuk mampir ke rumahnya. Tidak dirasa, aku pun berbelok dan berjalan ke arah rumah orang itu. Lalu tiba-tiba Kak Andi menarik tanganku sambil berkata, "Dek, kamu mau kemana?" Tapi aku tidak mendengarkan kata Kak Andi dan tatapanku kosong. Kak Andi memutar balikan badanku ke arahnya sambil berkata, "Dek, lihat Kak Andi di sini." Aku menatap Kak Andi dengan tatapan kosong. Lalu Kak Andi menepuk pipiku hingga akhirnya aku tersadar. Ketika aku tersadar, aku menoleh ke arah rumah yang tadi kulihat. Tapi seketika itu rumahnya menghilang. Melihatku yang sudah merespon, Kak Andi bilang, "Dek, lihat Kak Andi, jangan kebanyakan ngelamun." Di sini Kak Andi semakin merasa kalau ada sesuatu padaku. Lalu Kak Andi mengajakku untuk cepat-cepat berjalan turun, dengan tujuan agar segera sampai di Ranukumbolo dan bisa bertemu dengan pendaki lainnya. Lanjut perjalanan, Kak Andi menggandeng tanganku sepanjang jalan karena takut terjadi apa-apa lagi padaku. Hari sudah mulai gelap dan sampailah kami di area Cemoro Kandang. Sesampai di Cemoro Kandang, aku mendengar ada orang yang meminta tolong dari arah jurang. Spontan, aku melepaskan pegangannya, tangannya Kak Andi dan cepat-cepat berlari ke arah jurang. Melihat itu, Kak Andi juga bergegas lari mengejarku. Tapi larinya Kak Andi kalah cepat. Soalnya waktu itu Kak Andi sedang membawa beban carrier 85 liter. Ketika aku akan sampai di bibir jurang, tiba-tiba ada seorang yang menyahut tanganku hingga aku terjatuh di bibir jurang. Ternyata yang menyahut tanganku itu adalah Hanafi, pendaki yang aku temui di Kalimati itu. Lalu Hanafi berkata padaku, "Kenapa kamu di situ? Itu adalah jurang. Tadi ada suara orang minta tolong di situ." Jawabku sambil menunjuk ke arah jurang. "Mulai sekarang abaikan semua suara yang kamu dengar," jawab Hanafi dengan tegas. Tidak lama kemudian Kak Andi yang tadi mengejarku sampai di tempatku yang sedang terjatuh. Kak Andi melihatku sedang berbicara sendiri. Kemudian Kak Andi bertanya padaku, "Kamu ngomong sama siapa, Dek?" "Ini sama Mas Hanafi," jawabku menjawab sambil menunjuk ke arah Hanafi. Mendengar jawabanku, seketika itu bulu kuduk Kak Andi berdiri karena tidak melihat orang lain di situ kecuali aku. Dan Kak Andi sudah merasa kalau mata batinku terbuka. Kemudian Kak Andi merangkul tubuhku sambil menangis. Melihat keadaanku yang seperti ini, Kak Andi merangkulku sambil berucap, "Mas Hanafi, aku njaluk tulungan sani mlakune dulurku. Sanajan aku ora bisa ndeleng sampeyan kanthi mripat wudo. Mas Hanafi, aku minta tolong temenin perjalanan adekku, meskipun aku tidak bisa melihatmu dengan kasat mata." Lalu Kak Andi membangunkanku dan mengajakku berjalan lagi. Kali ini kami tidak berdua, kami ditemani oleh pendaki pria itu sepanjang perjalanan. Tapi Kak Andi tidak bisa melihatnya. Lanjut perjalanan, kali ini Kak Andi berjalan di sebelahku sambil memegang pundakku, sedangkan pendaki pria itu berjalan di depan kami. Sampai di Oro-Oro Ombo, tiba-tiba aku dikejutkan dengan kedatangan seorang wanita berbaju kuning keemasan, layaknya seorang dewi yang turun dari kayangan. Wanita itu terlihat terbang di atas sebelah kiriku. Melihat itu, langkah kakiku terhenti dan mataku tertuju ke arah wanita yang sedang terbang itu. Wanita itu terlihat terbang ke arah bawah. Lalu pendaki pria itu menundukkan kepalaku sambil berkata, "Apa yang kamu lihat itu benar, tapi aku mohon abaikan." Aku hanya mengangguk. Kak Andi yang berada di sampingku hanya terdiam karena tidak melihat apa-apa. Setelah wanita itu terlihat, aku melangkahkan kaki untuk melanjut berjalan, dan Kak Andi pun ikut berjalan. Sesampai di ujung tanjakan, yang biasa orang menyebutnya adalah tanjakan cinta, aku didatangi oleh dua orang dayang yang membawa makanan berupa buah-buahan segar, seakan menyambut kedatangan kami. Melihat kedatangan dua dayang itu, aku melepaskan tangannya, dan Kak Andi yang tadi memegang pundakku, dan aku akan mengambil makanan dari dua dayang tersebut.
Tapi belum sampai aku memegang makanan itu, tiba-tiba Hanafi menepis tanganku sambil berkata, "Jangan diambil. Kalau kamu menerima makanan itu, kamu akan tinggal di sini dan tidak bisa pulang." Mendengar itu aku memegang tangannya Kak Andi lagi dan mengabaikan dua dayang itu, kemudian berjalan turun. Sesampai Ranukumbolo, tiba-tiba aku melihat banyak rumah di antara danau. Danau Ranukumbolo dikelilingi oleh rumah. Sesampai di situ Kak Andi merasa lega karena sudah sampai di Ranukumbolo dan bisa bertemu dengan banyak orang. Lalu Kak Andi mendirikan tenda dan berniat bermalam di situ. Dia mendirikan tendanya di dekat tenda pendaki lain. Setelah tenda sudah berdiri, Kak Andi memintaku untuk masuk dan beristirahat. Malam itu Kak Andi berencana untuk tidak tidur dan menjagaku karena takut terjadi apa-apa lagi denganku, sambil sesekali menyebut nama Hanafi. Malam semakin larut karena udara yang sangat dingin. Kak Andi tertidur sambil duduk. Ketika Kak Andi tertidur, tiba-tiba aku terbangun karena mendengar seperti ada orang yang sedang memanggilku. Aku mengabaikan kakakku dan keluar tenda. Sesampai di luar tenda, aku melihat ada sebuah cahaya yang berwarna kuning keemasan, tepatnya di tengah danau Ranukumbolo. Cahaya itu terlihat banyak sekali dan tanpa disadari aku berjalan menuju ke bibir danau. Ternyata cahaya kemasan itu adalah sekumpulan ikan emas. Tapi tidak lama kemudian ada salah satu dari cahaya itu yang semakin membesar hingga menyilaukan mataku. Di dalam cahaya itu kulihat ada sosok wanita yang mengenakan pakaian berwarna kuning keemasan layaknya seorang ratu dan akan menghampiriku. Ketika wanita itu akan mendekat, tiba-tiba Hanafi datang dan menutupi pandanganku. Aku mendengar Hanafi sedang berbicara dengan wanita itu. "Dewi, jangan bawa anak ini. Kalau Dewi menginginkan saudara, saya ikhlas menjadi penggantinya." Setelah kata-kata yang diucapkan Hanafi itu, cahaya kuning keemasan perlahan meredup dan menghilang. Lalu Hanafi menghampiriku dan berucap, "Kamu jangan khawatir, kamu akan pulang dengan selamat." Lalu Hanafi mengajakku untuk kembali ke tenda. Sesampai di depan tenda, Hanafi mengatakan sesuatu untuk terakhir kalinya sebagai tanda pemisah antara kami berdua. "Kalau ada waktu ke Semeru lagi, jangan lupa mampir ke tempatku dan doakan aku," ucap Hanafi sambil menunjukkan ke arah belakang tendaku. Lalu Hanafi memintaku untuk memejamkan mata dan dia mengusap mataku. Setelah aku membuka mata, tiba-tiba Hanafi menghilang dari hadapanku. Aku pun masuk ke dalam tenda dan membangunkan Kak Andi yang waktu itu tertidur sambil duduk untuk menyuruhnya tidur dengan posisi nyaman. Sebelum tidur aku merasa antara senang dan sedih. Senang karena aku sudah kembali di kehidupan normal. Sedih karena aku sudah harus berpisah dengan Hanafi yang sudah menemani perjalanan kami dan membantuku. Pagi pun tiba. Kami berdua terbangun. Setelah terbangun aku sudah tidak seperti kemarin. Aku merasa ceria. Lalu aku mengajak Kak Andi berjalan-jalan ke belakang tenda. Ternyata di situ kami melihat ada sebuah petilasan yang tertulis nama Muhammad Hanafi dari Jombang. Di situ aku berpikir ternyata sosok pria yang menolongku itu adalah orang yang pernah meninggal di sini. Melihat itu Kak Andi juga kaget. Lalu Kak Andi mengajakku untuk duduk bersila di sebelah petilasan tersebut sambil membaca doa yang ditunjukkan ke Hanafi. Setelah selesai membaca doa, kami berpamitan dan meninggalkan petilasan itu. Kami berdua kembali ke tenda. Setelah sampai di tenda, Kak Andi masak, kemudian makan. Waktu itu aku makan sangat lahap. Lalu Kak Andi mencoba memastikan keadaanku. Apakah sudah benar-benar normal? "Dek, coba kamu lihat kanan kiri," tanya Kak Andi. "Ada apa, Mas?" jawabku sambil menoleh ke kanan kiri. "Kamu melihat ada sesuatu nggak?" tanya Kak Andi. "Ada banyak orang pendaki, memangnya kenapa?" jawabku sambil meyakinkan Kak Andi kalau aku sudah benar-benar normal. Dan Kak Andi pun yakin kalau aku sudah normal kembali. Setelah selesai makan, Kak Andi mengemasi barang-barangnya dan kami akan berjalan turun. Ketika kami sampai di ujung danau seberang, aku melihat ke arah tempat ngecamp tadi di seberang danau.
Di situ aku melihat ada Hanafi yang sedang melambaikan tangannya, seakan mengucapkan selamat tinggal padaku. Aku hanya tersenyum dan menganggukkan kepala. Singkat cerita, selama perjalanan turun dari Ranukumbolo hingga ke pos pendaftaran, aku tidak mengalami gangguan apapun karena mata batinku sudah ditutup, dan sesampai di pos pendaftaran kami langsung bergegas pulang. Perjalanan pulang, sesampai di Tumpang, Kak Andi mengajakku untuk mampir di masjid untuk sholat. Setelah selesai sholat, Kak Andi bertanya tentang apa yang kulihat selama di Gunung Semeru. Aku menceritakan semua aku lihat dan siapa sosok yang bernama Hanafi itu. Mendengar ceritaku, Kak Andi terharu kemudian meneteskan air mata. Dia merasa punya hutang budi karena sudah membantunya selama perjalanan dan menyelamatkanku. Lalu Kak Andi memintaku untuk tidak mengatakan kejadian ini kepada orang tua karena takut dimarahin. 1 bulan kemudian, aku dan Kak Andi kembali ke Ranukumbolo dengan tujuan ziarah ke petilasan Hanafi.